Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini ya, aku akan membacakan reading untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Seperti apa sih reading untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini dek kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih ya. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer bahkan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Dan nah, pada kartu yang pertama aku punya Queen of Cups, Ratu Cangkir. Ratu Cangkir muncul hadir sebagai energi kartu pembuka. Oke. Jadi ini energi kamu ya untuk edisi hari Jumat. Oke, tanggal 19 Juni tahun 2026. Sebagai energi kartu pembuka, kawan. Queen of Cups. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan, dan melambangkan tentang, ya kan, sebuah situasi, kondisi, keadaan yang dimana kamu sudah mulai merasakan fase tenang dalam hidup. Ini menunjukkan kalau masalah-masalah dalam kehidupan kamu itu sudah mulai perlahan demi perlahan berakhir gitu loh. Pergi, perlahan demi perlahan usai, terurai, ya kan? Dan tanda-tanda doa-doamu sudah mulai didengar, juga cukup terlihat. Nah, kamu mulai merasakan adanya sebuah kenyamanan dalam hidup, ketentraman, kedamaian. Ya, ini menunjukkan kalau doa-doamu itu memang benar-benar akan terkabul loh. Kamu selalu bersyukur, kamu sudah mulai bisa berdamai dengan keadaan, kamu mulai berdamai dengan masalah, berdamai dengan dirimu sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya kamu tuh sudah benar-benar naik level. Kamu sudah tidak kembali panik gitu loh. Ketika kamu dihadapkan, dibenturkan dengan sebuah masalah-masalah yang terjadi, kamu lebih tenang ketika menghadapi sebuah masalah ataupun problem yang ada. Kamu yakin, ya, semua adalah takdir dan kehendak dari Sang Maha Pencipta. Nah, kemudian dari kartu pertama ini juga aku melihat ya memang tidak dapat aku pungkiri, siapa sih yang nggak berharap bahagia? Siapa sih yang nggak berharap mimpi-mimpi besarnya bisa terkabul, terwujud? Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Hierophant, kawan. The Hierophant muncul hadir untuk energi kartu kedua. Kalau melihat dari kartu kedua ini ya, memang tidak dapat aku pungkiri. Kali ini semesta mulai bekerja adil loh. Mulai bekerja adil, nah itu tadi tanda-tandanya kalau doamu itu mulai dijawab. Jadi ketika doa mulai dijawab, maka disitulah letak di mana semesta akan bekerja, leluhur akan bekerja dengan caranya sendiri, membuka setiap pintu yang selama ini mungkin tertutup, membuka pintu baru ataupun pintu lama yang tertutup, ya, pintu rezeki, pintu keberuntungan, dan semesta dan leluhur juga akan membersihkan setiap energi-energi toksik yang selama ini mengganggu hidupmu. Oke, nah ini menjadi sebuah momen terbaik dalam hidup deh. Pekan ini menjadi titik balik dari keterpurukan dan menjadi titik balik bagaimana perubahan besar dalam kehidupan kamu itu cukup nyata. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya The Empress ya. The Empress muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Kalau melihat dari kartu ketiga ini memang tidak dapat aku pungkiri loh.
Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan, dan melambangkan, kawan. Oke, tentang lambang kesuburan, kemakmuran, kelimpahan, hidup mapan, pencapaian besar dalam hidup, banjir keberuntungan, dan rezeki yang akan mengalir deras seperti air yang mengalir. Ini membuktikan bahwa tanda, ya kan, apa yang selama ini kamu tunggu, kamu nanti, dan masalah hidup yang selama ini terjadi dalam kehidupan kamu, ternyata itu adalah sebuah cara bagaimana semesta membentuk karaktermu menjadi lebih baik. Ya, itu adalah sebuah cara bagaimana semesta mempersiapkan kamu, oke, untuk menerima sesuatu hal yang besar. Ya, bisa dalam hal rezeki, bisa dalam kesehatan, ataupun bisa dalam soal hubungan. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, segera klaim dan aminkan energi ini. Next, poin berikutnya, kita akan melihat ya, kondisi rezeki ataupun keuangan teman-teman Cancer dalam pekan ini. Aku punya Five of Cups, kartu cangkir. Kartu cangkir muncul hadir sebagai energi kartu pembuka. Berbicara tentang masalah rezeki ataupun keuangan, kawan. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan, dan melambangkan tentang bagaimana ya adanya sebuah pertanda kalau rezeki dan keuangan kamu itu berbeda dengan rezeki dan keuangan kamu dalam pekan ataupun bulan sebelumnya, dan bahkan mungkin tahun sebelumnya. Ada masa di mana memang masalah-masalah dalam kehidupan kamu akan berakhir. Hutang piutang, ya kan? Kemudian mungkin rezeki yang macet, cerat akan kembali lancar di sini. Ya, pencapaian dan rezeki yang akan mengalir deras seperti air yang mengalir. Jadi banyak kejutan dan bahkan keajaiban yang ya akan terjadi dalam pekan ini. Nah, ini yang akan memicu adanya apa? Kekayaan dan kelimpahan. Kenapa aku punya tuh? Wow, ini istimewa ya. Kalau aku katakan sih rezeki kamu bakal meledak. Ya, kenapa kartu ini menggambarkan, melambangkan tentang bagaimana sebuah keadaan. Ya, perumpamaan itu kamu akan berhasil menggenggam dunia. Itu artinya pencapaian besar dalam hidup. Bisa dalam karir, ya, bisa dalam pekerjaan, bisa dalam bisnis, usaha, bonus besar. Ya, intinya sesuatu hal yang mungkin juga selama ini kamu tunggu, kamu nanti, mimpi-mimpi besar ya. Bukan hanya hutang piutang akan lunas gitu, tetapi mungkin mimpi-mimpi besarmu, rumah impian, mobil impian, membahagiakan orang-orang yang disayangi, kemudian mungkin dia secara nggak langsung membalaskan dendam sakit hatimu kepada orang-orang yang selama ini selalu memandang sebelah mata, kawan. Ya, merendahkan kehidupan kamu. Oke, nah kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Justice di sini. Wow, istimewa ya. Justice muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Kalau melihat dari kartu ketiga ini, kawan, ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan, dan melambangkan ya adanya sebuah stabilitas, keseimbangan, keadilan, dan bahkan kemenangan besar dalam hidup. Ini menjadi bukti tanda nyata kalau memang kali ini semesta bekerja adil ya. Semesta bekerja adil. Ya, jadi bukan hanya sekadar stabilitas, tetapi tentang kelimpahan. Jadi itu teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, segera klaim dan aminkan deh. Karena memang dari energinya aku juga melihat gitu loh, orang-orang yang kemarin merendahkan, memandang sebelah mata, ya, seolah-olah mereka tuh takut dan malu ketemu dengan kamu. Kenapa? Mungkin keadaan kamu yang berubah dan ternyata keadaan mereka yang semakin terpuruk. Jadi seolah-olah apa ya, waktu yang bakal memang menjawab gitu loh, hasil akhir dari apa yang selama ini kamu perjuangkan, kawan. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya Ace of Wands, ada Knight of Cups, dan aku punya Eight of Pentacles. Untuk teman-teman Cancer yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga kamu, kawan. Jadi, dari ketiga kartu ini ya, kalau aku lihat ada semacam peluang baru yang akan muncul kembali.
Ada potensi tentang apa yang selama ini kamu tunggu akan datang. Nah, ini kesabaran kamu, tentang kesabaran kamu. Tentang sebuah cara upaya bagaimana kamu berusaha untuk memperbaiki sebuah keadaan, situasi yang mungkin selama ini nggak berjalan lancar. Baik dalam hubungan, yang mungkin selama ini penuh konflik, baik dalam hubungan, yang mungkin selama ini selalu ada saja orang-orang yang ikut campur dalam rumah tangga, mengganggu, mengusik, baik soal rezeki dan lain-lain. Ya, intinya kali ini ada kemenangan, ada sebuah komitmen, dan ada keberhasilan yang nyata dalam kehidupan rumah tangga kamu. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya King of Wands, ada Four of Wands, dan aku punya Six of Swords. Untuk teman-teman Cancer yang saat ini sedang berpacaran, ya. Nah, kalau melihat tentang bagaimana hubungan asmara ataupun berpacaran kamu. Jadi dari ketiga kartu ini ya, jadi gini, ada energi yang jelas-jelas menunjukkan adanya pesan dari semesta dan pesan dari leluhur untukmu. Pasti kamu saat ini lelah, capek, ya. Selama ini cukup lelah dan capek dengan segala hal yang mungkin selama ini terjadi dalam hubungan asmara kamu. Kamu disakiti, dihianati, dikecewakan, oke? Okay? Dan ini waktunya kamu gitu loh untuk bergerak, kawan. Ini waktunya kamu untuk mendengarkan intuisi dan kata hatimu. Kata hatimu sudah mengatakan bahwasannya energi ini nggak baik untukmu dan harus kamu tinggalkan. Ya, ini membuktikan bahwasannya memang energi ini cukup warning. Ya, nggak ada alasan kamu tetap bertahan dalam hubungan toksik ini. Kamu berhak bahagia dan pasti bisa bahagia, tetapi mungkin bukan dengan energi yang saat ini bersama kamu. Gitu loh, ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang jomblo dan sedang single. Aku punya Five of Swords. Kemudian aku punya The Fool dan aku punya Nine of Cups. Untuk teman-teman Cancer yang saat ini sedang jomblo dan sedang single. Nah, jadi melihat tentang bagaimana kehidupan asmara kamu memang kali ini apa ya? Aku melihat mungkin bakal ada beberapa energi ataupun saat ini kamu lagi dekat dengan beberapa energi. Ya, seperti itu. Dan beberapa energi ini teman-teman ya yang datang itu nggak semuanya baik untuk diri kamu. Nggak semua positif untuk dirimu. Oke, mungkin beberapa energi terlihat hanya ingin datang dan manfaatin kamu. Tetapi energi yang lain juga datang akan membawa kebahagiaan baru dalam hidupmu. Jadi pentingnya kamu untuk kali ini benar-benar mendengarkan intuisi dan kata hatimu. Ya, aku rasa ini hal yang sangat penting kawan. Karena memang kali ini semesta ya sepertinya bakal mempertemukan kamu. Ataupun mungkin ya sedang mempertemukan kamu, tetapi memang harus dengan beberapa pilihan yang keputusan yang harus kamu ambil. Ketika kamu berani mendengarkan intuisimu dan kata hatimu, ya maka sebenarnya kali ini kamu akan bahagia. Oke, amin ya. Next, poin terakhir. Kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya 3 koin, ratu koin, dan ratu tongkat. Untuk teman-teman Cancer yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Nah, kalau aku lihat ini adalah manifestasi dari doa loh. Kedekatan kamu dengan seseorang menjadi bukti tanda nyata kalau inilah waktunya kamu untuk berani membuka hati, membuka diri terhadap energi baru tersebut. Kenapa? Karena aku melihat kali ini ya kebahagiaanmu akan ada bersama dia, teman-teman. Next. Poin terakhir kita akan melihat 12 tanggal lahirnya yang berpotensi mendapatkan keberuntungan. 12 tanggal lahir berapa saja nih yang bakal keluar ya? Aku punya tanggal 21, 19, tanggal 2, tanggal 7, 11, 20,
31, 23, tanggal 17, tanggal 5, tanggal 14, dan tanggal 28. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.